Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Rahmawati, NIM 1802 dari Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 5 dari tugas praktikum pneumatik dan hidrolik yang berjudul elektropneumatik. Langsung saja, saya akan menjelaskan dasar teorinya yang berjudul elektropneumatik. Sistem elektropneumatik adalah suatu sistem yang menggunakan gabungan komponen pneumatik dan elektrik. Penggunaan ini berdasarkan kebutuhan atau yang bertujuan untuk mengoptimalkan sistem. Nah, perbedaan dengan sistem pneumatik yaitu pada sistem elektropneumatik pada bagian sinyal input, pemrosesan sinyal, dan pengendali sinyal yang digunakan komponen elektronika atau komponen kombinasi antara pneumatik dan elektronik. Nah, untuk prinsip kerja elektropneumatik yaitu media kerja atau tenaga penggeraknya adalah energi pneumatik. Nah, sedangkan media kontrol adalah sinyal elektrik maupun elektroniknya. Kemudian selanjutnya yaitu komponen dari elektropneumatik terdiri dari sinyal listrik, kemudian saklar, limit switch, relay, dan solenoid, dan juga sensor optik, dan juga katup ya, yang terakhir katup. Nah, kemudian untuk tugas praktikum yang pertama, untuk soalnya yaitu buatlah sistem elektropneumatik yang dapat bekerja ketika tombol S1 ditekan sebentar, kemudian dilepas, maka double acting cylinder atau piston akan maju dan akan menekan tombol S2. Kemudian piston akan mundur secara perlahan. Langsung saja pada software. Di sini saya menggunakan software FluidSim. Nah, di sini sudah saya buatkan rangkaiannya, di mana di sini akan saya jelaskan untuk komponen-komponennya. Untuk komponen yang pertama yaitu terdapat kompresor. Ini kompresor ya. Kemudian 5/N valve ini terletak pada bagian ini ya, 5N wave valve. Jadi tinggal di drag and drop saja. Kemudian yang ketiga itu one way flow control atau valve controlnya ini. Nah, untuk simbolnya ini. Kemudian jangan lupa acting cylinder atau piston ya. Nah, tempatnya yaitu ada di sini. Double acting cylinder. Nah, kemudian pada komponen 5/N valve ini, bagian ini kan ketika di drag and drop dia tidak akan muncul sisi kanan, sisi kiri atau input outputnya kan ya. Jadi cara untuk menambahkan tinggal kalian klik 2 kali, kemudian tambahkan bagian pneumatic hydraulic. Nah, ini pilih yang bagian nomor 1, sisi kiri dan sisi kanan ya. Jadi ini sisi kirinya, ini sisi kanannya. Kemudian oke. Nah, maka dia akan memberikan nilai input dan output. Nah, seperti ini. Kemudian nanti sesuaikan saja. Nah, kemudian di sini kan terdapat sebuah parameter di mana ada titik A dan S2 lah. Maksudnya yaitu dia akan memulai dari titik 0 ke titik 100. Seperti jika diklik 2 kali, maka dia akan memunculkan label. Biasanya seperti gini. Ini bagian pistonnya, ini diklik 2 kali. Nah,
dia jika sudah muncul seperti ini, kan awalnya seperti ini ya, nanti munculnya. Kemudian pilih actuating label. Nah, di sini terdapat label A, back-in-nya 0, N-nya 0, kemudian label S2, ini back-in-nya 100, N-nya 100. Kemudian setelah itu OK. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya yaitu membuat elektropneumatiknya. Di mana untuk elektropneumatik ini komponen yang dibutuhkan yang pertama power supply 0 dan 24 volt. Kemudian push button, kemudian relay, kemudian valve solenoid, kemudian switch, NO atau dan switch NC, normally open dan normally close. Kemudian sambungkan seperti berikut. Nah, jadi dari rangkaian ini dapat dijelaskan ya. Atau akan saya lakukan running test terlebih dahulu. Nah, running test, maka seperti ini. Sebelum itu atur kecepatan dari kontrol valve-nya. Di sini saya akan menggunakan nilai 8 untuk memperlambat ya. Nah, di sini untuk soalnya tadi jika S1 ditekan ya. Jika S1 ditekan atau ini jika S1 ditekan, nah, ditekan sebentar, maka piston akan maju sampai ke label S2 ya, seperti berikut. Jadi jika S1 ini ditekan, nah, maka piston akan maju ke S2. Ya, kemudian jika sudah menyentuh S2, maka piston akan mundur secara perlahan sesuai dengan kontrol valve yang kita atur. Nah, jika kita mengaturnya itu 3, maka piston akan kembali secara lebih perlahan. Seperti berikut. Maju, dilepas, nah maka dia akan mundur secara perlahan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tugas praktikum nomor 2. Untuk tugas praktikum nomor 2 yaitu buatlah sistem elektropneumatik yang dapat bekerja ketika tombol S1 ditekan sebentar kemudian dilepas, maka double acting silinder atau A akan maju. Kemudian jika tombol S2 ditekan, maka double acting silinder atau B akan maju. Lalu jika tombol S3 ditekan, maka piston A dan B akan mundur bersamaan. Baik, langsung saja ke aplikasinya. Ini saya minimize, pindah ke yang nomor 2. Di sini sudah saya buatkan sebuah rangkaiannya ya. Dimana untuk rangkaiannya sama seperti pada tugas praktikum nomor 1, hanya saja di sini ditambahkan piston B. Jadi di sini terdapat piston A, dapat dilihat ya. Ini ada piston A dan piston B. Kemudian untuk supply power supply-nya itu dijadikan satu menggunakan kompresor ya di sini. Nah, kemudian cara untuk memberi nilai, kalau yang ini kan sudah tahu ya untuk video sebelumnya cara menambahkan input outputnya ya. Kemudian
Selanjutnya, cara memberi teks seperti ini perlu diberi atau tidak juga tidak masalah. Jika ingin diberi, maka silakan pilih bagian ini ya, insert miscellaneous, kemudian pilih teks. Nah, kemudian letakkan posisinya di tempat yang ingin diberi teks. Seperti ini. Klik saja, klik 2 kali, kemudian dia akan menampilkan seperti ini. Pilih piston A, kemudian oke. Nah, seperti ini. Kemudian kalau menambahkan parameter, kalian tinggal klik 2 kali bagian silinder acting-nya. Kemudian pilih actuating label, pilih A, back in-nya 0 dari titik 0 ke titik 100 B-nya ya. Kemudian selanjutnya di sini piston B sama, cuma di sini mengganti nama labelnya saja, C dan D. Nah, piston A dan piston B, mereka memiliki kemiripan ya. Oh ya, untuk catatannya di sini kalian perlu menambahkan ini valve solenoid connection ya. Kenapa harus diberi ini? Agar dia itu bisa terhubung dengan elektropneumatiknya. Jika kalian tidak menambahkan ini, maka dia tidak akan connect. Jadi dia akan berjalan sendiri-sendiri atau tidak connecting ya antara elektro dengan komponennya pneumatik ini. Seperti itu. Jika sudah selesai, selanjutnya pindah alih pada bagian elektropneumatiknya. Nah, di sini sama saja seperti video sebelumnya. Mohon maaf, bukan video sebelumnya, untuk tugas praktikum sebelumnya yang nomor 1. Hanya saja di sini ada penambahan untuk S2 dan S3-nya ya. Jadi untuk yang S1-nya itu untuk piston ini A dan B. Nah, untuk piston A ya. Maksudnya saya itu dari titik A ke B. Ini untuk yang saklar 1. Saklar 2 ini digunakan untuk piston bagian B. Nah, saklar 3 ini untuk kedua-duanya, untuk piston A dan juga B, untuk memundurkan. Maksud saya untuk memundurkan double acting-nya ini secara perlahan untuk piston A dan juga B. Nah, langsung saja ya dilakukan running test saja agar tidak terbelit. Nah, caranya pilih ini start. Jika sudah menampilkan garis biru seperti ini, tinggal kita lakukan uji coba. Nah, ketika saya tekan saklar 1, S1, nah, maka piston A dia akan bergerak maju sesuai dengan kecepatan yang diinputkan opening levelnya ya, sesuai dengan levelnya. Maksud saya di sini saya menggunakan level 5, jadi bergeraknya perlahan. Nah, setelah S1 kemudian pindah yang bagian S2. Saya ingin menggerakkan yang piston B. Caranya klik ini. Nah, maka piston B akan bergerak maju. Nah, untuk piston A itu tetap, dia tidak akan kembali. Nah, ketika saya tekan saklar 3, maka piston A dan piston B akan bergerak secara perlahan. Seperti ini ya. Seperti ini cara kerjanya. Jadi, untuk rumusnya itu A plus B plus BA min. Mungkin dapat disimpulkan
dapat disimpulkan yaitu elektropneumatik itu merupakan pengembangan dari pneumatik di mana prinsip kerjanya memilih energi pneumatik sebagai media kerja atau penggerak. Sedangkan media kontrolnya mempergunakan sinyal elektrik ataupun elektronik. Nah, sinyal elektrik dialirkan ke kumparan yang terpasang pada katup pneumatik dengan mengaktifkan saklar sensor ataupun saklar pembatas atau limit switch yang berfungsi sebagai penyambung ataupun pemutus sinyal. Nah, sinyal tersebut akan dikirimkan ke kumparan dan akan menghasilkan medan elektromagnet. Mungkin itu saja dari video pertama saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Silakan komen di bawah video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.